Kabar bagus dari Jepang dan juga dari China. Sepertinya ada gejala ataupun mungkin tanda-tanda yang mungkin bisa kita manfaatkan atau kita perhatikan. Nah, tapi yang jelas investor global malam ini akan menantikan dua pidato dari dua orang yang berkepentingan terkait dengan bank sentral. Apa saja itu? Kita lihat ulasan berikut ini. Oke, fokus minggu ini semua sudah terkerucut dengan data-data ekonomi dan juga terkait dengan bank sentral dan juga of course geopolitik. Nah, hati-hati, saya menempatkan geopolitik di penghujung. Itu dikarenakan, ya kita yakin bersama bahwa semua market biasanya akan kecenderungannya memahami terlebih dulu dengan efek dari ekonomi. Apalagi data ekonomi yang sangat dinantikan, dan itu akan sangat sensitif dengan kebijakan dari bank sentral. Oleh karena nanti malam, itulah salah satu hal penting lagi, yaitu ada Andrew Bailey di sana sebagai Gubernur Bank Sentral Inggris atau Bank of England, BOE. Dan juga ada Gubernur Dewan Fed yang kita tunggu-tunggu juga, Christopher Waller. Keduanya akan memberikan pidato pernyataan di kedua tempat yang berbeda tentunya, dan tentunya dengan dibayang-bayangi faktor geopolitik yang juga masih tetap ada ketidakpastian di sana. Nah, kemudian untuk yang menggerakkan market, sejauh ini masih lagi dengan berbayang-bayangi dengan pergerakan dari Laut Merah ataupun konflik yang ada di Timur Tengah. Kali ini, kabar terbarunya adalah Iran menyerang konsulat jenderal Amerika yang ada di Irak. Walaupun ya ternyata mereka tidak bilang bahwa itu akan mengincar dari kepentingan Amerika, tapi media massa setempat mensiratkan bahwa serangan rudal balistik tersebut ditujukan ke area yang cukup dekat dengan konsulat jenderal Amerika di sana. Saya tinggal tunggu saja perkembangan terbarunya. Apakah kita akan dapatkan respon ataupun reaksi dari Amerika atau tidak? Tapi yang jelas ini masih tetap berkesinambungan dengan apa yang pernah terjadi atau yang sudah sempat terjadi sejak minggu lalu. Jadi hati-hati teman-teman, sepanjang minggu ini kemungkinan kita masih akan tetap diwarnai dengan konflik dari Timur Tengah tersebut. Nah, sebagai imbasnya, harga minyak yang sempat turun ke level $71 kembali bangkit ke level 72, tapi kita belum lihat adanya tekanan ataupun dorongan lebih tinggi lagi seperti yang pernah terjadi 2 hari yang lalu, yaitu level $75. Oke, kalau misalkan seperti itu, dampak negatifnya apa? Kemungkinan yang membuat atau menahan minyak supaya tidak terbang lebih tinggi adalah tingkat permintaan. Kaitannya dengan kemungkinan potensi dari melemahnya pertumbuhan global sehingga menimbulkan ketidakpastian, dan itulah yang membuat kenapa tingkat permintaan kecenderungannya rendah. Yang kedua adalah terkait dengan persediaan yang dikatakan masih cukup tinggi. Jadi masih ada sedikit atau bahkan oversupply di sana, walaupun kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh OPEC. Dalam hal ini pertemuan baru akan terjadi mungkin di bulan depan. Tapi kalau tidak salah, mereka hanya menekankan bahwa mereka masih tetap dalam pemangkasan produksi. Jadi kita tinggal tunggu komitmen dari OPEC. Dalam hal ini saya belum melihat pernyataan-pernyataan yang lebih agresif, baik itu dari pihak Rusia ataupun dari pihak Arab Saudi. Jadi mungkin sewaktu-waktu kalau misalkan dia terlihat tergerus kembali di bawah $70, saya rasa barulah mereka akan bertindak atau mengatakan hal yang agresif. Dengan latar ini adalah pemangkasan produksi yang lebih agresif. So far, yang saya baru dapatkan adalah 2 minggu yang lalu terkait dengan Rusia yang memangkas ekspor mereka sebesar 500.000 barrel per hari, dan itulah sesuai komitmen mereka waktu di pertemuan OPEC. Tapi saya belum lihat lagi dengan Arab Saudi ataupun negara-negara OPEC lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan China. Ada kekhawatiran terkait dengan rontoknya pasar ekuitas China. Dalam hal ini adalah indeks CSI 300 yang mengalami penurunan lagi. Dan kali ini otoritas setempat melarang institusi-institusi yang berkepentingan untuk menjual atau melepas saham lokal mereka. Dan ini menjadi pertanda bahwa sebetulnya sudah ada peringatan keras dari pihak otoritas tersebut, dan kemungkinan kita akan lihat mungkin akan ada sedikit pantulan. Walaupun kita belum tahu pantulan itu apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau tidak. Yang jelas, market butuh kepastian. Apa yang terjadi? Mereka butuh kepastian dari apakah akan ada muncul stimulus-stimulus untuk mendorong atau merangsang ekonomi tersebut. Dan tentunya, apa yang terjadi dengan pasar ekuitas Cina itu akan berpengaruh juga kepada pasar ekuitas Hong Kong alias Hang Seng. Yang saat saya membuat video ini, harga bergerak turun di bawah level 16.000, bahkan sudah mendekati 15.800. Kalau Anda ingat video yang pernah kami buat dan juga kami tampilkan di akhir tahun yang lalu, kita sempat memperkirakan akan ada proyeksi mendekati level
mungkin 15.500 atau bahkan all time low di 14.600-an. Jadi kita akan tunggu apakah ini akan menjadi isyarat. Kepentingan yang akan terjadi nantinya adalah siap-siap untuk terjadinya rebound. So, kalau dikaitkan dengan bulan Januari, data menunjukkan indeks Hang Seng kecenderungannya mengalami kenaikan. Apalagi kali ini mendekati dengan Februari adalah Imlek alias Chinese New Year. Jadi kita tinggal tunggu. Atau mungkin justru harusnya mulai bergerak karena levelnya sudah cukup dekat dengan level all time low. Kurang lebih sekitar 1.500-1.700 lagi. Saya rasa harusnya Anda segera bergegas dan mulai komunikasikan, diskusikan juga dengan tenaga konsultan Anda. Nah, kabar yang terbaru adalah Jepang sepertinya mulai bergerak. Hal ini dikaitkan dengan lobby-lobby bisnis yang kemungkinan mulai mendukung kepada arah kebijakan yang diusulkan atau yang direncanakan oleh Gubernur Katsuo Ueda. Oke, kalau lihat sepertinya ini bukan kabar baru, karena 2 minggu yang lalu saya juga sempat mendapatkan kabar yang cukup bagus ini, yaitu kaitannya bahwa perusahaan-perusahaan besar di Jepang itu sudah mulai menyepakati untuk menaikkan upah. Cuman kendalanya adalah kenaikan upah tersebut belum disetujui oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Jadi kendala itulah yang akan sedikit merongrong ataupun mungkin sedikit membatasi. Tapi ya, kalau misalkan ini terjadi, sebetulnya kabar bagus untuk pasar saham. Itu artinya indeks Nikkei. Itulah sebabnya kenapa dia selalu naik dan mendekati level all time high, bahkan breaking new record lagi. Terakhir, kita sudah dapatkan level untuk Nikkei itu ada di level 36.120. Tapi apakah kita akan dapatkan pergerakan lebih tinggi? Mengingat secara teknis ini harusnya sudah overbought. Tapi saya rasa ini cukup logis. Kenapa alasan dia mengalami kenaikan? Karena kalau satu sisi dengan kenaikan upah berarti menandakan adanya kenaikan biaya produksi. Dan itu berarti juga dikaitkan dengan mungkin dari sisi keuntungan perusahaan. Karena kalau tidak begitu, mereka jelas tidak akan mendapatkan keuntungan dan belum tentu akan menaikkan upah. Setidaknya itu yang disinyalkan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu berani untuk menaikkan upah, seharusnya logikanya mereka sudah mendapatkan sisi keuntungan. Nah, satu sisi yang menjadi kendala bagi BOJ, dalam hal ini Gubernur Katsuo Ueda mengatakan untuk keluar dari suku bunga negatif, syaratnya hanya 2, yaitu pertama inflasi yang naik ataupun yang stabil di dekat target mereka 2%, tapi juga harus didukung dengan kenaikan upah yang harus dipastikan. Oleh karenanya, Katsuo Ueda memberikan isyarat bahwa mereka harus menunggu sampai pembahasan terkait dengan tingkat upah ini selesai di pertengahan bulan Maret. Nah, jadi ada 2 bulan ke depan teman-teman untuk memperhatikan apakah yang disyaratkan oleh Katsuo Ueda tersebut dipenuhi atau tidak. So far sudah ada gejala, sudah ada isyarat dari perusahaan-perusahaan besar kelihatannya tidak keberatan. Dan terakhir yang terbaru adalah yang saya dapatkan hari ini, yaitu Keidan Ren, salah satu organisasi yang penting di Jepang, memberikan isyarat bahwa mereka mulai mengerahkan anggota-anggotanya untuk menaikkan upah terhadap karyawannya. Ini cukup menarik, berarti kita tinggal tunggu beberapa bulan ke depan. Nah, tapi yang jelas BOJ meeting di bulan Januari tidak akan melakukan kenaikan suku bunga. Lagi-lagi perhatikan dengan apa yang pernah kita kupas di materi kemarin. Di hari Senin, kita sudah sempat membahas terkait dengan apa yang harus terjadi dan mungkin untuk BOJ belum akan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, jadi semua sinyal ini kemungkinan dibahas di pertemuan BOJ mendatang tanggal 22 Januari. Kelihatannya itulah yang akan dibahas terkait dengan syarat-prasyarat yang mutlak diperlukan untuk BOJ segera menaikkan suku bunga. Dan akhirnya Goldman Sachs memberikan proyeksi terbarunya terkait dengan pandangan mereka bagaimana dengan proyeksi FOMC mendatang. Oke, dengan salah satu yang kita harus lihat di sini adalah proyeksi dari pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan untuk Amerika 2,1%, sekarang naik menjadi 2,3%. Dan itu berarti sinyal yang cukup positif, alasannya mereka melihat risiko resesi jauh lebih rendah. Ini agak berbeda tentunya dengan pandangan dari para analis lain, yang mana mereka memperkirakan ada soft landing. Justru disinilah letaknya kemungkinan perbedaan itu yang akan menjadi dasar dari pertimbangan action dari para investor global. Nah, satu sisi, prospek FOMC kelihatannya Goldman Sachs memprediksikan atau memperkirakan akan melihat adanya potensi pemangkasan suku bunga lebih cepat dari perkiraan yang semula mereka memperkirakan di bulan Juni, kini bergeser ke bulan Maret, jauh lebih cepat persis dengan apa yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh
para pelaku pasar umumnya. Nah, kemungkinan potensi pemangkasan tersebut sebanyak total 5 kali di tahun 2024. Ya, walaupun sebelumnya sempat ada prediksi 6 atau 7 kali, tapi yang dipandang oleh Goldman Sachs kemungkinan hanya 5 kali 25 basis point. Artinya akan ada pemangkasan sekitar 125 basis point. Dan itu berarti akan membuat suku bunga Federal Fund Rate akan berada di kisaran 4-4,25%. Cukup dalam. Dan nah, kalau misalkan 5 kali, saya rasa wajar kalau misalkan dia memperkirakannya mulai Maret. Ya, jadi setiap pertemuan diperkirakan akan terjadi pemangkasan 25 basis point. Hal ini alasannya simple. Menurut analis dari Goldman Sachs mengatakan bahwa mereka menyoroti dari apa yang dikatakan oleh Lord Powell. Dalam hal ini, Ketua Jerome Powell di pernyataan FOMC 13 Desember lalu mengatakan bahwa komite berkeinginan untuk memangkas suku bunga sebelum inflasi turun di bawah 2%. Ini cukup menarik. So far kita melakukan 3,4%, 3,2%, dan bahkan core CPI sudah mulai penurunan ke 3,9%. Jadi kita tinggal tunggu saja gejala ini dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Persis dengan apa yang pernah kita bahas di video short terkait dengan ekspektasi inflasi yang harus dicermati dalam 3 bulan ke depan, termasuk juga data tenaga kerja non-farm payroll dalam ini untuk Januari sampai Maret. Kita tinggal tunggu saja. Kalau misalkan secara keseluruhan tingkat inflasinya relatif turun, maka apa yang diperkirakan oleh Goldman Sachs cukup wajar dan cukup beralasan. Dan itu berarti ekspektasi dari CME Fed Watch Tools yang menunjukkan adanya kenaikan 70% peluang untuk pemangkasan suku bunga di bulan Maret. Ini cukup menarik mengingat CPI di hari Kamis yang lalu ternyata melonjak. Jadi harap bersabar teman-teman. Tapi yang jelas pandangan ini semakin membuka kesempatan untuk potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan juga lebih cepat. Nah, akhirnya apa yang akan menjadi sentimen atau pemicu sentimen pasar? Saya kategorikan 2 hal situ, yaitu kaitannya dengan pidato dan juga data ekonomi. Oke, dari data ekonomi, of course, di siang hari, di jam 2 siang hari, kita akan melakukan laporan terkait tenaga kerjaan dari Inggris yang tingkat penganggurannya berada di 4,2% dan diharapkan tetap alias stabil, persis dengan apa yang dikatakan oleh Bailey waktu 1 minggu yang lalu. Dia mengatakan tidak ada masalah tingkat pengangguran di sana atau di Inggris, yang artinya kemungkinan tingkat daya belinya masih cukup kuat. Oleh karenanya, kemungkinan itu akan berkorelasi dengan apa yang akan disampaikan oleh Bailey di hadapan komite. Nah, dalam hal ini berarti dia mungkin diperkirakan akan mempertahankan sisi hawkish-nya, yaitu tidak akan memangkas atau tidak akan membuka untuk pembahasan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Artinya, stay longer, kemungkinan itu akan dicamkan ataupun yang dilakukan oleh BOE. Tapi kita lihat saja nanti Bailey akan berpidato di hadapan Kongres ataupun Komite Keuangan di sekitar jam 10 malam. Nah, sementara di malam hari akan ada data yang mungkin kalau di beberapa website atau di beberapa economic calendar, kecenderungannya adalah berwarna orange alias medium impact dan bahkan kecenderungan tidak atau sering diabaikan. Tapi data ini sebetulnya juga memberikan indikasi bagaimana kondisi dari manufaktur di Amerika. So, New York Fed Empire State Manufacturing Index itu yang akan dirilis di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Data tinggi tentunya itu yang diharapkan. Kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih tinggi, maka kemungkinan dolar akan menguat, dan itu berarti negatif untuk emas dan juga pasar saham. Tapi kalau misalkan sebaliknya, of course kita akan lihat kenaikan kembali untuk emas, mungkin saja sentuh level 2065 atau bahkan lebih tinggi, tergantung seberapa besar data. Tapi hati-hati, yang paling utama yang akan dinantikan oleh pasar adalah pernyataan dari Christopher Waller. Dalam hal ini di jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita harus cermati apa yang akan dia katakan. Mengingat di bulan November dia mengatakan sinyal untuk melakukan pemangkasan semua bagi Fed di 2024. Dan flashback ke belakang, 1 tahun belakang di tahun 2022 ya, dia atau lebih tepatnya mungkin di 2021, dia sempat memberikan isyarat untuk Fed mulai melakukan kenaikan suku. Waktu itu dia mengingatkan adanya kenaikan inflasi. So, dan itulah yang terjadi di tahun 2022 dengan Fed mulai menaikkan suku bunga di bulan Maret. Jadi, kalau misalkan dia di November 2023 memberikan isyarat bahwa Fed mungkin akan melakukan pemangkasan suku bunga, maka yang dinantikan oleh pasar adalah kapan dan berapa besarannya. Apakah ini sesuai dengan komitmen ataupun ekspektasi market? Kalau ya, berarti dolar akan ambruk dan kita akan lihat
pergerakan yang sangat positif dari pasar saham dan juga pasar emas. Tapi apakah seperti demikian? Tinggal tunggu saja nanti malam.